Pada hakikatnya, manusia hidup tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Pada asalnya, manusia hidup secara berkelompok-kelompok. Manusia dalam bersekutu dan kelompok atau membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup yang besar, dimulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar. Nah, itulah hakikat dasar dan karakteristik konsep dasar IPS. Hari ini saya sebagai moderator atas nama Nur Jahri. Ada teman saya yang bernama Putri dan ada teman saya satu lagi yang bernama Putri Amalia Sofiatul Ramadan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi dan kerja kelompok kami, yaitu dengan judul hakikat dan karakteristik konsep dasar IPS. Nah, selanjutnya, apa sih itu karakteristik, hakikat, dan konsep dasar IPS? Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat konsep dasar IPS. Secara sederhana, IPS diartikan sebagai studi tentang manusia yang dipelajari oleh anak didik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Dalam kenyataannya, bidang studi tersebut sering disebut dengan istilah-istilah antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, ataupun psikologi sosial. Studi sosial ialah mata pelajaran di sekolah untuk mempelajari manusia dalam masyarakat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam bidang pengetahuan sosial, kita mengenal beberapa istilah yang kadang-kadang dapat membuat kita menjadi kacau. Istilah-istilah tersebut meliputi 1. Ilmu sosial. Ilmu sosial oleh Ahmad Sanusi memberikan batasan tentang ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Makin lanjut, itu makin ilmiah. Nah, yang kedua ada studi sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademi, melainkan lebih merupakan suatu bidang kajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Nah, yang ketiga ada ilmu pengetahuan sosial. Mulyono TJ memberikan batasan IPS merupakan pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Putri Amalia Sofiatul Ramadan untuk membacakan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sofiatul Ramadan sebagai pemateri pertama. Hakikat konsep dasar IPS. Perbedaan antara IPS sebagai bidang studi dengan ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin ilmu IPS bukan sebagai disiplin ilmu seperti ilmu-ilmu sosial, tetapi IPS lebih tepat sebagai suatu bidang kajian. Pendekatan yang dilakukan IPS adalah melalui multidisipliner atau interdisipliner. Tidak seperti ilmu-ilmu sosial yang menggunakan pendekatan disiplin ilmu atau monodisiplin, IPS sengaja dirancang untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan IPS lebih memfokuskan pada dunia persekolahan, sedangkan ilmu-ilmu sosial keberadaannya bisa di dunia persekolahan, perseroan terbatas, atau bahkan dipelajari di masyarakat umum sekalipun. IPS di samping menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran, dilengkapi dengan mempertimbangkan aspek psikologis pedagogis. Tujuan dasar IPS. IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang social sciences. Jika ia nantinya masuk ke perguruan tinggi, IPS bertujuan untuk mendidik kewarganegaraan yang baik. IPS pada hakikatnya merupakan suatu kompromi. IPS mempelajari masalah-masalah sosial yang pantang untuk dibicarakan di muka umum. Sasaran seluruh kegiatan belajar dan pembelajaran IPS mengarah pada 2 hal, yaitu 1. Pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara sadar dan intensif ditanamkan kepada siswa sehingga terpupuk kemauan dan tekad untuk hidup bertanggung jawab demi keselamatan diri, bangsa, negara, dan tanah air. 2. Sikap sosial yang rasional dalam kehidupan, berani melihat kenyataan yang ada akan terlihat segala persoalan. Nilai-nilai sosial dan sikap. Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasar nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor keluarga, masyarakat, dan pribadi, serta tingkah laku guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan nilai dan sikap anak. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan.
Dengan pengembangan nilai-nilai tersebut, diharapkan sumber daya manusia Indonesia diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya bagi pengembangan kini dan mendatang. Menurut Nursid Sumatmaja 1997, ada beberapa nilai dalam pembelajaran IPS, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai edukatif. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku tersebut meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan kognitif tidak hanya terbatas meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan meningkatnya pula nalar sosial dan kemampuan mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah sosial. 2. Nilai praktis. Pembelajaran dan pendidikan apapun, nilainya tidak berarti apabila tidak dapat diterapkan secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya sebagai pemateri kedua. Karakteristik konsep dasar IPS. Ruangan lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek kehidupan sosial. Apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi, ataukah itu politik, bersumber dari masyarakat. Adapun ciri-ciri yang kedapatan di dalamnya memuat rincian sebagai berikut. A. Bahwa pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial dekat, keterampilan berpikir, khususnya tentang penyelidikan sesuatu, serta pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam. B. Program studi IPS akan mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. C. Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang integrate, terpadu, kolid, berhubungan, sampai yang separit, terpisah. D. Susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewargaan negara, fungsional, humanitis, sampai yang struktural. C. Kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi. F. Evaluasinya tak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan fisik. Baik, dapat saya ambil kesimpulan bahwa konsep dasar IPS memiliki berbagai karakteristik baik dilihat dari materi maupun strategi penyampaian pengajaran IPS. Dilihat dari materinya, materi IPS digali dari kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sedangkan strategi penyampaian pembelajarannya didasarkan pada tradisi yang ada. Aspek-aspek pembelajaran konsep dasar IPS diantaranya keruangan, konektivitas antara ruang dan waktu, perubahan masyarakat Indonesia, jenis dan fungsi, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Konsep dasar IPS memiliki prinsip keperluan, ketepatan, mudah dipelajari, serta prinsip kegunaan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf, kekurangan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.